I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Bagian pertama, model stokastik. Model stokastik adalah model matematika di mana gejala-gejala dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil. Disebut juga model probabilistik peluang dari masing-masing kejadian dan benar-benar dihitung. Contoh, teori antrian dan teori permainan, di mana merupakan pengembangan dari riset operasi modern. Bagian kedua, model stokastik dan deterministik. Model stokastik, model yang mencakup distribusi yang kemungkinan untuk input dan memberikan serangkaian nilai dari sekurang-kurangnya satu variabel output dengan probabilitas yang berkaitan pada tiap nilai. Contoh, pengunjung warung makan. Pengunjung warung makan akan meningkat pada saat jam-jam makan siang dan jam istirahat, dan akan berangsur-angsur dan berkurang ketika jam makan siang sudah usai. Yang kedua, model deterministik. Model ini dipergunakan untuk memecahkan satu persoalan dalam situasi yang pasti. Contoh, proses kimia dan peta. Saya akan lanjut. Yang berikut simulasi model stokastik. Simulasi model stokastik adalah simulasi sistem yang memiliki variabel yang dapat berubah secara stokastik atau acak dengan kepercayaan individu. Simulasi stokastik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Sembarang diskrit. Sembarang diskrit di sini kami ambil 3 contoh, yaitu binomial, Bernoulli, dan Poisson. Yang kedua, sembarang kontinu. Di sini kami ambil 3 contoh lagi, seragam atau uniform, normal, dan eksponensial. Yang ketiga, pembangkitan bilangan acak. Pembangkitan bilangan acak adalah perangkat yang mampu menghasilkan urutan angka tidak dapat dengan mudah didefinisikan dengan sistem deterministik. Urutan ini kemudian disebut urutan angka stokastik. Contohnya seperti bilangan acak real dan diskrit untuk masing-masing sebaran. Yang berikut interpretasi data stokastik. Yang pertama, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan di sini yaitu nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasikan pusat dari kumpulan data tersebut. Misalnya, rata-rata, kuartil, median, minimum, dan maksimum. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada bagian ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran tersebut adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Misalnya itu ragam, simpangan baku, kisaran, dan interkuartil. Nah, di sini nilai pusatnya itu seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu rataan, kuartil, median, minimum, dan maksimum. Nah, data ini dapat kita gunakan untuk menggambarkan keadaan sekumpulan data. Tetapi gambaran itu masih kurang lengkap apabila tidak disertai dengan ukuran-ukuran penyebaran. Hal ini disebabkan karena dengan ukuran gejala pusat saja, mungkin beberapa kumpulan data sebenarnya berbeda itu dapat disimpulkan sama. Nah, mari kita lihat pada ragam. Ragam atau variasi sendiri adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi itu dilambangkan dengan X kuadrat. Sedangkan simpangan baku itu adalah nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Nah, dan kuartil itu sendiri adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sama jumlahnya untuk setiap bagian. Nah, setiap bagian itu dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah itu 1,
kuartil tengah itu 2, dan kuartil atas itu 3. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu tentang visualisasi grafik. Visualisasi grafik artinya data yang disajikan dalam bentuk gambar visual atau dapat dilihat. Ada beberapa jenis penyajian data dalam bentuk grafik, antara lain yaitu sebaran frekuensi, histogram, dan diagram kotak atau box plot. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran frekuensi. Sebaran frekuensi adalah kondisi yang menggambarkan adanya frekuensi mulai dari gejala yang muncul berupa angka, kemudian tersalur, terbagi hingga terpancar. Penyajian angka dalam penunjukan frekuensi ini bisa berupa tabel, grafik, dan gambar, hingga kemudian muncul istilah yang paling sering disebut, yaitu tabel distribusi frekuensi. Dan yang kedua itu adalah histogram. Nah, histogram sendiri adalah salah satu bagian penting dari grafik dengan model batang, memperlihatkan skala horizontal yang berisi nilai-nilai data kelas, kemudian skala vertikal menunjukkan nilai frekuensi yang ada. Tinggi batang pada grafik ini sesuai dengan berapa nilai frekuensi. Batang satu dan lainnya saling berdampingan, tidak memiliki jarak. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang diagram kotak atau box plot. Nah, diagram kotak itu sering digunakan ketika jumlah distribusi data itu perlu dibandingkan. Box plot atau diagram kotak sering disebut dengan box and whisker plot. Diagram kotak merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi, sentral, dan ukuran penyebaran atau keragaman. Data pengamatan, diagram kotak menyajikan informasi tentang nilai-nilai inti dalam distribusi data, termasuk juga pencilan. Nah, sehingga dengan diagram kotak dapat mengidentifikasikan nilai-nilai ekstrim dan informasi lain dengan mudah. Stokastikan demografi versus lingkungan. Yang pertama, demografi. Demografi berasal dari bahasa Inggris yang berarti demografi. Ini merupakan turunan dari bahasa Latin, yaitu demos dan grafie. Demos yang berarti penduduk dan grafien yang berarti gambaran. Jadi secara koefisien, jika diartikan menurut arti katanya dari bahasa Latin, demos grafien, turunan katanya adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk atau ilmu yang mempelajari tentang dinamika. Nah, kalau pengertian secara umum, demografi itu dikenal sebagai ilmu kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Nah, faktor internal kestakastikan demografi meliputi laju kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan mobilitas. Indikator-indikator dalam demografi. Nah, demografi itu fokus pada pertumbuhan populasi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, yang pertama itu fertilitas. Jadi fertilitas itu kemampuan wanita untuk melahirkan keturunan. Dan yang kedua, mortalitas. Mortalitas itu yang berarti kematian. Itu artinya berakhirnya masa hidup. Dan yang ketiga itu tentang migrasi, atau yang kita ketahui itu migrasi itu perpindahan hidup. Maksudnya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang berikut itu lingkungan. Lingkungan itu kesatuan ruangan dengan semua benda, sumber daya, energi, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya. Nah, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Jadi kelangsungan
peri kehidupan dan kesejahteraan manusia. Nah, berikut faktor-faktor eksternal kekaustikan, misalnya bencana alam. Nah, bencana alam itu merupakan faktor eksternal dari lingkungan. Korelasi antara ini hubungan hidup dan demografi. Integrasi antara dinamika populasi manusia dan lingkungan seringkali dipandang secara mekanistik. Nah, hal ini berkaitan antara berbagai dinamika populasi. Itu misalnya ukuran populasi, itu pertumbuhan, kepadatan, komposisi, usia, dan jenis kelamin, migrasi, urbanisasi, dan tingkat vital. Itu dan perubahan lingkungan. Hubungan antara faktor demografi, ukuran, populasi, distribusi, dan komposisi dan perubahan lingkungan. Nah, faktor mediasi yang mempengaruhi hubungan itu yaitu kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi semakin bertambah, maka populasi distribusi itu semakin menurun. Nah, faktor lain itu kelembangan, kebijakan, dan budaya. Ya, dua aspek kebijakan dan budaya itu spesifik dari perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika populasi, perubahan iklim, dan perubahan penggunaan lahan. Nah, dinamika demokratis lainnya termasuk perubahan arus dan kepadatan penduduk juga dapat menimbulkan masalah lingkungan yang menantang.